Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan Taraweh di Masjid Al-Ikhlas, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini kita di hari ke berapa ini Bapak Ibu? Ke 13 ya. Ada yang 13, ada yang 14 karena ada yang mulai sebelumnya. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ini, jadi kita bersyukur. Pertama, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada Ramadan di tahun ini, dan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kesadaran untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan beribadah lebih daripada biasanya selama Ramadan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini pertama kali saya di masjid ini. Saya lihat di masjid ini di malam ini masih ramai ya. Alhamdulillah ya. Karena biasanya kalau sudah mendekati 10 hari kedua itu mulai berkurang ya, agak maju, jadi terjadi kemajuan. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada dalam hadis riwayatnya itu sama dengan nama saya, jadi saya selalu ingat itu. Riwayat Imam Baihaqi, yaitu bahwa ada 3 bulan puasa dibagi dalam 3 10 hari ya. Jadi ada 10 hari yang pertama itu adalah malam penuh rahmat, sehingga masjidnya penuh sampai meluber ya, saking bergembira gitu ya. Kemudian 10 malam kedua, kita sudah memasuki 10 malam kedua. Nah ini ujian mulai datang, yaitu ini adalah 10 hari apa Bapak Ibu? Ampunan ya, maghfirah. Jadi ini adalah bulan penuh ampunan, di mana di 10 hari yang kedua ini kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepada Allah. Dan nanti di 10 malam terakhir semakin maju ya. Tapi 10 malam terakhir ini adalah perjuangan, karena 10 malam terakhir ini adalah pembebasan dari api neraka. Bapak Ibu, kembali ke 10 hari kedua ini. Di sini adalah bulan Maghfirah. Saya ingin menggarisbawahi bulan Maghfirah ini karena apa? Ini adalah satu hal yang nikmat dari Allah, bahwa kita diberi ampun oleh Allah. Allah Maha Pengampun dan kita diberi kesempatan. Mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Ya, ini artinya apa? Kita harus bersyukur. Kenapa? Kita ini baik-baik manusia, bahkan Rasulullah pun itu pasti ada sekecil kesalahan, cuman kita beda derajatnya dengan Rasulullah. Kita pasti punya kesalahan, entah disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memohon ampunan. Ya, kalau bisa di dalam setiap nafas kita, dalam setiap kita melangkah, itu kita memohon ampun kepada Allah. Ini ada satu cerita menarik Bapak Ibu tentang istighfar. Tentang istighfar ini. Saya membaca, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, ada seorang kiai dari Madura, saya lupa, Kiai Syekhona Khalil kalau nggak salah. Ada 3 orang santrinya datang. Ya, biasa kalau di tradisi pesantren
orang-orang datang kepada kiai, bertanya, seorang santrinya datang, "Kiai, saya kesusahan, saya berdagang rugi terus," dan sebagainya. Maka Pak Yai bilang, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Yang kedua, datang lagi, "Saya banyak hutang Pak Yai, hutang kena pinjol ya, karena sekarang semakin mudah klik itu klik ini, kena pinjol." Kata Pak Yai, baca istighfar. Yang ketiga, "Wah ini masalah Pak Yai, anak saya begini begitu dan sebagainya, rumah tangga saya begini begitu." Pak Yai bilang, baca istighfar. Santri yang lainnya heran, "Pak Yai, ini 3 masalah yang berbeda, kenapa kok resepnya satu?" Nah, ternyata ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Bahwa kalau kita beristighfar akan dibukakan pintu rizki dari pintu yang kita tidak terduga. Rizki itu tidak hanya berupa material. Rizki itu bisa berupa kesehatan kita, bisa berupa kita dibantu menyelesaikan masalah, dilapangkan hal kita. Nah, ada kejadian menarik. Saya kebetulan di kantor hari Jumat lalu, persis ini, saya tidak mengada-ada, persis. Ada seorang pegawai pangkatnya biasalah begitu ya, datang ke tempat saya. Hari Jumat waktu itu, sebelum Jumatan dia WA saya, "Pak, saya bingung, ada masalah banyak, bisa menghadap." Saya bilang, "Jumatan dulu aja." Jumatan, habis itu menjelang buka puasa datang. Bapak-bapak menangis. Saya sampai tak tahu mau menyelesaikannya bagaimana. Yaitu terlilit hutang. Gajinya sudah habis. Menutup utang dengan hutang karena pinjol. Terus pengen hutang saya. Nah, cuman saya nggak punya duit karena yang diminta banyak gitu ya. Bingung saya. Saya teringat cerita tadi. Saya bilang, "Bapak, begini aja. Kita coba trace back ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah Bapak lakukan? Terus kemudian perbanyak ibadah mumpung bulan Ramadan dan perbanyak istighfar mulai detik ini." Gitu ya Pak ya. Sambil nangis dia, nggak selesai nangisnya. Kemudian saya diundang buka bersama, saya ajak ikut saya buka bersama. Nanti sholat istighfar dan sebagainya. Malam-malam dia WA saya. "Masih, Pak, saya pinjam uang, saya nggak bisa ini kalau nggak dikasih pinjaman ini." Nggak saya jawab karena saya nggak punya uang ya dengan yang saya minta di situ. Waduh, tapi saya kepikiran karena beliau ini sejak sekitar 15 tahun yang lalu itu bersama saya. Ya. Saya kepikiran bagaimana, saya tanya anaknya bagaimana, ininya bagaimana. "Pak, saya ingin hidup saya bahagia pokoknya Pak, gimana caranya ini gimana?" Gak saya jawab WA itu Bapak Ibu. Jadi beliau WA Jumat malam, gak saya jawab karena saya ingin merenung. Sampai hari Senin pagi habis sahur saya jawab, "Bapak mohon maaf, saya mohon maaf karena sebenarnya saya baca cuman saya bingung jawabnya bagaimana. Mohon maaf, saya baru menjawab." Baru jawab gitu, beliau bilang, "Bapak alhamdulillah Pak," katanya. "Saya ngikuti saran Bapak. Rumah saya yang saya tawarkan gak laku-laku itu tiba-tiba datang orang dan langsung pengen bayar cash. Alhamdulillah." Ini menurut saya keajaiban dan ini mukjizat dan itu peringatan bagi saya juga karena semua orang kan punya masalah Pak dengan level yang berbeda-beda. Saya cerita istri saya, malah saya dimarahin sama istri saya.
Lah gitu kamu kok bapaknya istighfar juga katanya gitu. Jadi Bapak Ibu, marilah kita perbanyak istighfar di bulan Ramadan ini. Karena kalau kita telusuri, apa sih esensi dari istighfar? Esensi dari mohon ampun kepada Allah itu apa? Esensinya adalah kita berserah diri kepada Allah, satu. Yang kedua, kita mengaku salah. Bapak Ibu coba saya tanya, mengaku salah itu gampang nggak? Nggak gampang Bapak Ibu mengaku salah itu. Ada ego di kita. Saya ini paling benar. Wah kalau nggak ada saya nggak bisa. Itu yang sering timbul di kita. Baik kita di pekerjaan, di masyarakat, bahkan setan pun menggoda kita beribadah. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada ini. Jadi istighfar itu artinya kita diminta untuk meruntuhkan ego kita. Introspeksi dan retrospeksi kita, apa yang sudah kita kerjakan. Bahwa kita tidak lepas dari kesalahan. Istighfar mohon ampun. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini adalah tempat di mana kita diminta untuk melepaskan segala atribut kita. Diminta untuk tidak sombong Bapak Ibu. Takabur, kesombongan itu adalah penyakit yang luar biasa. Luar biasa dan seringkali kita tidak sadar akan hal tersebut. Ingat Bapak Ibu, iblis itu penduduk surga dulunya kan? Betul enggak? Apa yang membuat dia dikeluarkan dari surga? Ana wastakbaru kata dia. Aku ini lebih baik dari yang lainnya. Keluar kamu. Dia sombong. Dia taat tetapi dia sombong. Jadi hati-hati kalau kita taat. Jangan lupa kita berserah diri. Jangan lupa kita juga perbanyak istighfar. Kita sekarang media kesombongan itu semakin mudah Bapak Ibu. Dengan adanya media sosial. Kemana-mana kan kita bawa HP, termasuk saya nih ke masjid juga bawa HP. Ya, gitu. Ada aspek positif, tetapi jangan sampai kita tergelincir pada hal-hal yang kesombongan tadi. Ada aspek-aspek yang bagus, tapi ada aspek-aspek yang perlu kita hindari. Kita iktikaf di masjid, update status. Saya iktikaf malam ini. Sepi di masjid ini, cuman sendirian saya iktikaf. Nah, sudah keluar sayanya itu keluar ya. Ya. Ditambah lagi tetangga saya nonton bola terus malam. Padahal ini Ramadan. Mending iktikaf seperti saya ini. Oh, dua sudah salahnya itu. Satu sombong, satu ngerasani tonggone sudah. Dan ngerasaninya itu di status. Yang baca seluruh Indonesia, bisa juga seluruh dunia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita tingkatkan istighfar ini untuk merendahkan kita. Ya, kita internalisasi aspek dari ibadah tersebut, aspek dari kita bersujud tiap hari, bahwa kita di mata Allah kita tidak ada apa-apanya. Baik yang berilmu maupun yang tidak berilmu, kita tidak ada apa-apanya. Kita serahkan diri kepada Allah, bahwa kita mampu beribadah, mampu melakukan ibadah Ramadan tidak putus. Itu bukan karena kita punya kendaraan, karena kita bisa datang di sini, karena kita bisa membangun masjid dan sebagainya. Bukan. Tapi karena Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca tafsirnya dan sebagainya. Itu bukan karena kita pintar. Tapi karena kepintaran tersebut, itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah esensi dari istighfar ini. Makanya istighfar banyak manfaatnya. Oke. Nah,
Karena saya baca ini contekan saya ya. Jadi yang pertama tentu istighfar tersebut menghapuskan dosa pasti. Ya. Namanya aja mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim paling pendek, kalau mau panjang boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Dan seterusnya. Kemudian istighfar itu mendatangkan rezeki dan keberkahan. Sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Akan mendatangkan rezeki. Yang ketiga, dengan kita beristighfar, kita diberi jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Siapa sih di dunia ini yang tidak punya kesulitan? Dengan berbagai level, pasti ada kesulitannya. Ya. Manusia itu ada namanya worldview ya. Saya dulu belajar namanya system thinking. Menarik sistemnya itu. Jadi masalah itu kalau kita selesaikan, kita naik level. Yang kita nggak terbebas dari masalah. Muncul masalah berikutnya, cobaan berikutnya. Kemudian muncul cobaan berikutnya. Dan terus kita kapan terlepas dari masalah? Kapan kita terlepas dari pekerjaan? Kalau kata senior saya dosen di ITS, Pak Profesor Muhammad Nuh bilang, bersyukurlah kalau masih punya masalah. Berarti kita masih hidup, berarti kita masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu. Sementara banyak orang yang menunggu pekerjaan. Yang berikutnya, yang keempat adalah istighfar ini menuntun kita untuk terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini akan menjadi perisai bagi kita. Kita dilindungi dari azab. Dan tentu memberikan kita keberuntungan di akhirat nanti, menenangkan hati dan jiwa. Mendatangkan rezeki dari pintu-pintu yang tidak kita duga. Jadi sanggup Bapak Ibu 10 Ramadan yang kedua kita perbanyak istighfar. Kemudian yang 10 Ramadan berikutnya ya kita perbanyak lagi. Sesudah Ramadan tambah lagi gitu ya, diteruskan gitu ya. Jadi intinya Ramadan itu latihan bagi kita. Latihan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita hidup dalam setahun ini melakukan segala sesuatu dan sebagainya baik buruk, kemudian kita dimasukkan lagi ke camp, di training lagi. Harapannya setelah camp nanti selesai maka kita laksanakan apa yang kita lakukan training. Jangan terus setelah camp selesai buyar semuanya. Nah ini bahaya ini, terutama di zaman yang serba modern ini Bapak Ibu. Tuntunan sekarang banyak berubah menjadi tontonan. Artinya ketika nonton ceramah di televisi, di YouTube, tuntunan sekarang sudah masuk ke YouTube. Ya setuju, mantu-mantu. Kemudian sesudahnya selesai. Jadi tidak menginternalisasi dalam kehidupan kita. Ya, di zaman modern tadi adanya WhatsApp, adanya sosial media dan sebagainya, terjadi apa yang disebut sebagai komoditisasi agama. Nah, bagaimana kita menavigasikan diri kita di tengah tantangan hidup yang demikian itu? Tidak lain, tidak bukan kita kembali kepada istighfar agar kita dilindungi Allah dari azab, dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, dan kita selalu berada dalam lindungan Allah, berada dalam rahmat Allah untuk selalu mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian Bapak Ibu, mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi itu juga nasihat buat saya sendiri.
Ya, apa yang saya sampaikan tadi nasihat buat saya sendiri karena saya sendiri juga manusia biasa. Ceramah Ramadan begini masih belajaran Bapak, nggak pernah jarang begitu. Mohon maaf kalau ada, saya cuma berbagi aja. Yang kebetulan kok kemarin itu mengalami hal yang menurut saya luar biasa. Jadi sekali lagi sebagai penutup, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, mari kita tingkatkan istighfar kita selama kita hidup, selama kita Ramadan, sesuai dengan apa yang kita baca ketika kita sholat. Kalau Bapak Ibu yang doa iftitahnya itu innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku dan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginternalisasi, kalau kita memahami dan kita laksanakan apa yang kita baca tiap hari dalam sholat itu, maka insya Allah kita itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa kita ibadah itu tidak hanya ketika di masjid saja. Kita keluar dari masjid, kita bekerja di kantor, yang berdagang, yang profesi apapun, itu bekerja adalah ibadah. Setiap nafas kita adalah ibadah. Dengan bekerja diniatkan untuk ibadah, maka insya Allah rezekinya akan menjadi rezeki yang barokah. Dan kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi apa yang saya sampaikan, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada yang benar maka itu bukan dari saya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang saya sampaikan juga untuk diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.